Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala ibadillahi alladhina istafa. Hadirin yang mulia, manakala Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia yang pertama diberikan tanggung jawab sebagai khalifahnya di muka bumi, dan ternyata manusia yang pertama yang diberikan tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi adalah seorang nabi. Dan juga ternyata rumah yang dibangun di dunia pertama kali adalah rumahnya Allah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Ini kalau kita kombinasikan, kami dapat muzakarah ini di Rewin waktu Jurkudama yang lalu. Berarti manusia tidak akan bisa mencapai khalifah tanpa kerja nabi-nabi dan rasul. Jadi kerja nabi-nabi dan rasul adalah kerja membawa manusia pada maksud di mana mereka diciptakan oleh Allah. Dan nabi-nabi dalam memproduksi khalifah-khalifah Allah, bahannya adalah manusia. Nabi-nabi disuruh membawa mereka dalam amalan masjid. Maka bukan rumah presiden, bukan rumah menteri, bukan rumah dokter yang dibangun pertama di dunia, rumah Allah. Inna awwala baitin. Rumah yang pertama di dunia rumah Allah. Supaya semua pekerjaan-pekerjaan berkiblat kepada rumah Allah. Kalau pekerjaan-pekerjaan apapun tidak berkiblat kepada Allah, maka menyesatkan manusia dari maksud hidupnya. Untuk itu manfaat rumah Allah ini dibuat. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Rumah Allah ini dibangun membawa keberkahan di dunia ini. Nah, kiamat itu akan muncul setelah rumah Allah dicabut. Rumah Allah waktu dicabut, tidak ada lagi yang tawaf. Dan tidak ada lagi orang yang mengucapkan kalimat-kalimat Allah di dunia. Layak dunia ini dihancurkan. Karena sudah tidak bisa lagi jadi pabrik menciptakan khalifah-khalifah Allah. Manusia akan jadi khalifah-khalifah syaitan. Pertama, rumah Allah ini membawa keberkahan ke pasar. Rumah Allah membawa keberkahan ke kantor. Rumah Allah membawa keberkahan ke semua posisi-posisi kehidupan manusia untuk keperluan hidup mereka. Yang kedua, rumah Allah ini memberikan asbab turunnya hidayah. Wa hudal lil alamin. Untuk itu, amalan masjid inilah 4 amalan masjid ini. Ini adalah amalan nurani, amalan yang merupakan menuruh manusia. Dan amalan ini adalah amalan anbiya alaihi salatu wasallam. Semua nabi-nabi membawa 4 amalan ini. Yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Nah, 4 amalan anbiya alaihi salatu wasallam, amalan ruhani. Amalan nurani untuk menuruh. Karena mata melihat kan ada ruh. Tangan memegang kan ada ruh. Jadi fungsi ruh melebihi fungsi jasad. Apapun model-model pekerjaan, pertanian, peternakan, perkapalan dan sebagainya, itu semua ujung-ujungnya untuk makanan jasad. Ruh tetap lapar, ruh tetap kurus, ruh tetap hitam deki. Orang Papua bilang kaskado, berdaki, berbau. Nah, kalau ruh sudah tidak kenal Allah, ruh tidak kenal apa maksud dia diantar ke dunia ini, maka jasad ini tidak akan berfungsi untuk taat kepada Allah. Untuk itu hadirin, amalan anbiya alaihi salatu wasallam ini juga dikenal ye amale tarbiyat he, ye amale tazkiyah he. Amalan masjid ini adalah amalan tarbiyah yang akan membimbing manusia dari manusia jadi hamba Allah, dari hamba jadi khalifah Allah, dari khalifah jadi naibnya Rasulullah. Tanpa amalan masjid ini, manusia jangankan naik jadi hamba Allah, dia jatuh kedudukannya jadi hamba nafsu dan kemudian jadi hamba setan.
Manusia jatuh kedudukannya dari asraful makhlukat menjadi asfalas safilin. Jadi seperti binatang yang mikirnya hanya di bawah perut dan di atas lutut. Kata ulama, orang yang hari-hari memikirkan apa yang harus saya makan, apa yang harus saya masukkan ke dalam perut, nilainya sama dengan yang keluar dari perutnya. Untuk itu ini amalan tarbiyah. Kalau kita pekerja-pekerja dakwah tidak berpegang teguh dengan amalan masjid ini, maka tidak tarbiyah. Walau amalat tazkiyah bihi. Dan amalan ini yang bisa membersihkan ruh kita dari kedengkian, kedendaman, kecintaan pada dunia, kesombongan, ujub, merasa diri lebih baik. Maka perkelahian sesama karkun, karena memang makomi 5 amalnya nggak hidup. Merasa diri lebih baik karena nggak bersih hatinya. Ya amalat tazkiyah, pembersih. Kalau sudah harus bersih daripada kesan-kesan materi, tidak ada keinginan apapun, maka ini dibuat dengan mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kata Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi menafsirkan ayat ini, walladzina jahadu fi taghyiri tartibi hawahu, ay fi tartibi nafsihi, yang mau bermujahadah mengorbankan, merubah tertib nafsunya. Diri digunakan untuk cari duit, dapat duit digunakan untuk diri. Ini tertib kita selama ini, yang diajarkan oleh orang-orang yang tidak kenal Allah. Dan untuk itu kita dapat cari S2, S3 jauh-jauh ke luar negeri. Belajar untuk memikirkan diri dan dapat duit untuk diri sendiri. Nah kita rubah itu. Bukan cari duit, tidak penting. Tapi yang lebih penting adalah hidayah. Untuk dapat hidayah, perlu kita ambil amalan masjid ini. Dakwah ilallah, ta'lim wa ta'allum, zikir ibadah, dan khidmat. 4 amalan masjid ini senjata nabi-nabi dalam membuat perubahan di tengah masyarakat. Tanpa 4 amalan masjid ini, manusia tidak berubah. Hutan berubah, kapling berubah, negeri berubah, manusianya nggak berubah. Tidak berubah naik menjadi khalifah Allah. Berubah jadi binatang atau setan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ini pemahaman basirah seperti ini kita lemah. Kita anggap sepele kerja ini. Demi Allah, jangankan presiden dan departemen DPR MPR, seluruh pekerjaan di dunia tidak seimbang dengan kerja Nabi satu. Padahal kerja yang sedang kita geluti bukan satu kerja Nabi, kerjanya pemimpin semua nabi-nabi. Tidak bisa kita tinggalkan satu taklim, satu jaulah, satu nisab 3 hari dengan urusan yang menghasilkan jutaan miliar. Besar amanat yang Allah berikan kepada kita hadirin. Nah, 4 amalan masjid ini dibagi 2. Satu bagian untuk menguatkan ibadah, dakwah iman, ta'lim, zikir. Ini untuk menguatkan ibadah. Dan satu amalan untuk memperbaiki akhlak, khidmat. Karena agama pertama munculnya dari bab ibadah. Dan hancurnya agama dimulai dari hancurnya akhlak. Maka kita fokus penguatan ibadah. Ibadat ki kuat se. Dengan kuatnya ibadah, doa kubul hogi, akhlak aegi. Kalau ibadah kuat, doa kita makbul. Kalau ibadah kita kuat, akhlak jadi baik. Kenapa orang sholat terus maksiat jalan? Sholatnya belum benar. Jadi kerja nabi-nabi membuat 2 perbaikan. Hablum minallah diperbaiki, hablum minannas diperbaiki. Itu cukup dalam 4 amalan tadi. Dakwah iman, ta'lim, zikir untuk menguatkan ibadah. Dan khidmat untuk memperbaiki akhlak. Nah hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu 3 amalan yang menguatkan ibadah ini di Mekah diforsir. Salat belum diturunkan. Tapi semua yang masuk Islam berdakwah iman. Setiap yang masuk Islam masuk di Darul Arqam sembunyi-sembunyi. Tidak ada dakwah istimai di masjid. Tidak ada talim istimai di Masjidil Haram. Buatnya infiradi, taklim dibuat di Baitul Arqam.
ayat-ayat yang diturunkan pada Makkah tentang kudratullah, wahdaniyatnya Allah, tentang perkara-perkara yang gaib, kubur, mahsyar, sirat, mizan, dan juga ayat-ayat yang diturunkan bagaimana bantuan Allah kepada Nabi dan kaumnya. Allah menangkan orang yang mengikuti Nabi dan Allah hancurkan orang-orang yang menentang dakwahnya Nabi-Nabi. Dengan semua taklim tadi, iman makin meningkat. Olehnya itu kita dalam kerja ini adalah kerja Nabi-Nabi dan Rasul. Tidak ditambah dan tidak dikurangi. Maka kita ikuti arahan masyayikh-masyayikh kita. Setiap kita hubungkan dirinya dengan masjid. Siapapun yang mau sambut takaza apa saja, dia harus dibina dengan amalan masjid ini. Supaya amalan masjid ini menjadi satu dengan kita. Amalan harian harus ada. Harus ada amalan mingguan. Harus ada amalan bulanan. Harus ada amalan tahunan. Sehingga tidak ada waktu pun terlepas tanpa tarbiyah. Untuk itu, amalan harian 2,5 jam. Musyawarah harian. Talim masjid, talim rumah. Amalan mingguan 2 kali jaulah. Amalan bulanan, kita bawa jemaah 3 hari dari masjid sendiri. Keluar 3 hari. Amalan tahunan 40 hari tiap tahun. Ini semua cikal bakal menyiapkan ruh kita supaya tidak bergeser dari Allah. Ada uang, tidak ada uang. Bahkan Purana biwi celagia, nea biwi aigi, kadibi char mahine cila nehi curungga. Kalau sudah ditetapkan waktu kita 4 bulan kapan keluar, 4 bulan kapan ke Pakistan, kapan 40 hari bulan berapa, kapan kita punya nisab 3 hari. Kalau seandainya istri lama meninggal dunia, istri baru muncul depan mata, tetap nisab 3 hari, 40 hari, 4 bulan tidak akan ditinggalkan. Jadi bukan persoalannya kita keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Tapi persoalannya adalah, adakah kita yakin ini kerja tanggung jawab saya? Istri saya mati boleh mati, agama tidak boleh mati. Kompor dapur mati-mati, tapi cahaya Islam tidak boleh mati. Kita silakan pilih, mau lihat jenazah anak atau jenazah Islam. Kita masih main-main dengan dakwah ini. Tapi ini bukan 4 bulan, 4 hari. Ini alih bata. Alih bata, kerja yang tanpa sasaran. Kerja tanpa target. Itu kerjanya orang gila. Atau kerjanya anak-anak. Apa target dalam kerja dakwah ini? Target kita, semua umat selamat dunia akhirat. Dan tidak akan selamat dunia akhirat tanpa amalkan agama dengan sempurna. Dan tidak akan mungkin umat amalkan agama dengan sempurna kalau hatinya berpaling dari Allah kepada makhluk. Kalau masih melihat duit punya kekuatan membeli barang. Kalau masih melihat pekerjaan bisa mendatangkan duit. Kalau masih melihat dokter dan obat bisa menyembuhkan. Nabi-nabi tidak dikasih asbab dunia. Musuh nabi-nabi dikasih asbab dunia. Kenapa? Karena misi yang Allah berikan kepada nabi-nabi. Menghidupkan nizam ruhani di dunia ini. Ruh perkara yang asal, bukan jasad dan materi. Jangankan materi tokomu, pabrikmu, rukomu. Seluruh dunia pun tidak senilai dengan sayap nyamuk di sisi Allah Ta'ala. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saya dan tuan-tuan, termasuk surah-surah baru, ya, jangan ucapkan selamat kepada surah-surah baru. Selamat jadi surah, bukan. Doakan supaya kami selamat. Jangan cuma pintar muzakarah, makomi nggak buat. Kita berada di kapal yang sama. Kita perlu yakin kita ini hanya kepada Allah. Dai Wahab bilang, at-tabliki hakikat khatam horaha. Sekarang hakikat tablik sudah mulai hilang. Ditanya apa hakikat tablik? Apa ruhnya tablik? Dulu tidak ada yang kerja di kantor imigrasi, di kedutaan. Setiap ada rombongan mau berangkat, buat paspor, cari visa, tawajuh kepada Allah, nangis depan Allah,
Sholatnya bisa 50 rakaat. Tapi setelah orang-orang kaya ambil bagian, pejabat-pejabat ambil bagian, semua mulai tawajuh kepada pejabat-pejabat, tidak lagi kepada Allah. Kemarin di tempat kita, ada orang keluar 40 hari, duduk depan kami musyawarah, kami tidak bisa berangkat ke pulau seberang. Kenapa saya bilang? Tafakut khatam. Dia bilang tafakutnya sudah habis. Saya bilang kenapa ngadu sama kami, ngadu sama Allah? Selama 30 hari yang lalu, apa yang kamu dapati tarbiyah selama khurus? Kamu nggak dapat Allah kah selama 30 hari? Kemana dakwah iman yakinmu? Kemana ta'limmu? Kita keluar cari Allah, bukan cari apa-apa. Kita datang di musnad cari Allah, jangan cari apa-apa. Orang mau pergi haji sudah disiapkan biaya sekian juta. 50 juta disiapkan. Mau 40 hari cuma 400 ribu nggak bisa. Kalau orang tidak bisa korbankan harta dan dirinya untuk agama, sibuk untuk urus keperluan anak istrinya saja, nggak bisa diharap banyak orang ini bisa jadi asbab tersebarnya agama. Dalam dirinya, bagaimana mungkin tersebar agama di seluruh dunia lewat dia? Oleh itu hadirin, jemaah yang pertama dibentuk. Jemaah sudah siap dan hidayah. Tiba-tiba ada berita orang lewat ini anaknya meninggal dunia. Sekarang pilih mana? Kurutkah atau ngurus anak? Ngurus imankah atau ngurus materi? Ngurus umat atau ngurus anak? Kita kan diuji dengan ini semua dan tablik ini. Saya ikut tablik enak banget. Tablik itu bukan cari enaknya. Cari susahnya. Karena dalam kesusahan dalam tablik lebih enak daripada enaknya orang dunia dengan dunia mereka. Salah alamat kalau mau cari enak-enak dalam tablik. Akhirnya hadirin, orang lewat ini bilang, fulan si fulan, tolong selesaikan jenazah anak saya akan bayar hidayah, saya tidak tahu masih hidup apa tidak, apakah dapat lagi jawab apa tidak, saya tidak tahu. Ajibnya tarbiyah yang Allah berikan kepadanya, jemaah bayar hidayah selesai, keluar dari masjid, perkafanan anaknya pun sudah selesai, jadi rombongan keluar dari masjid ke jalan Allah, rombongan anaknya ke kuburan pun beriringan dengan rombongan itu. Gimana perasaannya pada saat itu? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari hilangkan santai-santai dan bermain-main dengan tablik ini. Mari, kalau dulu kita santai-santai dan bermain-main, istighfar, salat taubat dan doa kepada Allah. Allah, हमारा का पास कमजोरी है, हम कमजोर हैं, ज़ईफ़ है. Ya Allah, benar kami lemah ya Allah. Segala lini kami lemah, yakin kami lemah, semangat kami lemah, niat kami salah, tawajuh kami salah. Ya Allah, ये कमजोरी को दूर फरमा दीजिए. Ya Allah, hilangkan kelemahan ini dari kami ya Allah. Ya Allah, वो कैफियत जो तू चाहते हैं, जिसमें तेरे वादे आएगी. Ya Allah, cara kerja yang kau inginkan, yang kau syarati, cara kerja itu satu-satunya yang menyebabkan datangnya bantuanmu. Ya Allah, berikan kami taufik untuk buat kerja seperti itu. Dewa bilang, siapapun yang setelah jauhlah, Allah pe itimat izafanaho, wugas merdud. Siapa yang setelah jauhlah, yakinnya tidak bertambah kepada Allah. Sandarannya tidak bertambah kepada Allah setelah bayan, setelah dakwah, setelah jauhlah. Pahamilah dakwah kamu, jauhlah kamu tertolak di sisi Allah. Kita doa sama Allah. Tanpa Allah kita nggak bisa buat jauhlah. Tanpa Allah kita nggak akan bisa sempurna jauhlah. Tanpa Allah kita tidak bisa buat jauhlah seperti yang Allah kehendaki. Kalau jauhlah tidak diterima, doa kita nggak diterima. Kalau doa kita nggak diterima, hidayah tidak datang. Kalau hidayah tidak turun, makin banyak rombongan, makin banyak akar pun, makin sesat banyak. Makin banyak perkelahian. Makin banyak pergunjingan. Untuk itu, saya dan antum-antum semua kita, termasuk suruh-suruh, kosongkan waktu hari-hari buat 2,5 jam titik. Dakwah si iman banega, hanya dengan dakwah yakin terbentuk. Daya Wahab mengatakan, Itna Allah se kalwao, itna Allah se kalwao, कि Allah का गैर दिलो दिमाग में ठहर नहीं सकता. Begitu kita sering katakan Allah se hota, Allah ka ghair se nahi hota, Allah yang kuasa dan Allah tidak ada yang kuasa,
Begitu seringnya kita katakan ini. Allah yang kasih sembuh. Allah yang naikkan harga barang. Allah yang turunkan harga barang. Allah yang naikkan presiden. Allah yang datangkan penyakit. Allah yang hilangkan penyakit. Sehingga hati dan pikiran kita tidak ada rongga untuk ditempati oleh selain Allah. Ad hamarat dilo mein Allah kagar bara hua hai, kata Maulana Yusuf hari ini tahun 62. Dalam bayan beliau, hari ini ruh kita diisi dengan semua selain Allah. Sehingga Allah nggak ada tempat lagi. Ikut tabligh pun cari selain Allah. Dulu dalam musyawarah pun yang dicari selain Allah. Ke Pakistan pun yang dicari selain Allah. Jadi Faisalah pun inginnya selain Allah. Kalau rongga hati dan pikiran kita tidak ada tempat lagi untuk selain Allah, baru Allah bimbing kita. Allah bimbing. Bagaimana buat jualan yang betul. Bagaimana menghandle markas yang betul. Bagaimana buat halakah yang benar. Selama ada selain Allah, harapan kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, bersandar kepada selain Allah, mencari selain Allah, kita dibiarkan oleh Allah ikut nafsu kita. Jadi hamba nafsu. Karena Allah pencemburu. Dari situlah kita buat 2,5 jam itu jangan ikut mau-maunya nafsu. Lagi mood buat, lagi nggak mood nggak buat. Nggak hujan buat, hujan rintik-rintik nggak buat. Buat kalau mertua belum datang, mertua mau datang, tunggu ya, saya jemput mertua dulu. Loh kemana tabligh? Maka di situ masih kita mengatakan tentukan waktu. Supaya kita bisa ngatur. Beda dengan sahabat, nggak perlu ditentukan waktu. Kapan dipanggil siap. Dalam kondisi apa saja, bagaimana saja siap. Nggak ada kata-kata, enggak itu nggak ada. Kita disuruh tentukan waktu, minimal jadi hamba Allah waktu 2,5 jam, minimal. Daripada 24 jam jadi hamba nafsu terus. Nah 2,5 jam ini berkah. Akan mewarnai 24 jam. Tentukan waktu. Ini bukan menyulitkan, ini untuk memudahkan. Tentukan waktu 2,5 jam. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat ada waktunya. Sehingga bahkan qomat pun ditentukan waktunya. Supaya kita siap-siap jangan ketinggalan takbiratul ula. Masuk kantor ada waktunya. Masuk pabrik ada waktunya. Bahkan jumpa istri pun ada waktu kan. Itu semua sudah selesai 40 hari wafsi. Senangnya luar biasa. Karena memang sudah ada waktu untuk jumpa istri. Nah kita mau jumpa Allah. Masa nggak ditentukan waktunya? Tentukan waktu kapan 2,5 jam. Kapan 3 hari kita? 2,5 jamnya kapan? Ini landasan. Bukan tok 2,5 jam kita cuma waktu itu doang. Dari maghrib sampai 8:30. Bukan itu saja. Semakin banyak kerja, makin banyak takaza. Makin banyak takaza, tambah waktu. Ini landasan. Ini TK. Ini alibata. Tentukan waktu. Setelah waktu ditentukan, kapan nisab 3 hari, kapan 40 harinya bulan apa. Karena standar makomi kita itu berhasil. Standar dasar. Jemaah masjid kita diberangkatkan ke seluruh dunia. Nah untuk seluruh dunia kalian harus 4 bulan. Jadi jemaah 4 bulan dari masjid sendiri. Nah kalau 3 hari kita belum bisa membentuk jemaah 3 hari sendiri dari masjid sendiri. Jangan bermimpi siang bolong mas. Bisa berangkatkan jemaah 4 bulan ke luar negeri. Yang sederhana aja mikirnya. Nggak usah musyawarah hebat-hebat. Setiap musyawarah barkah, musyawarah halakah tanya. Sudah berapa banyak jemaah 3 hari kamu berangkatkan dari halakah kamu? Nah jemaah 3 hari akan terbentuk dari jemaah 2,5 jam. Apa arahan nasihat kita jemaah 2,5 jam? Kemarin Bayi Faruk sudah mengatakan. 2 orang lama bawa 8 orang baru. Nah ini jangan disalahpahami. Berarti 10 orang. Kalau nggak 10 orang nggak diberangkatkan. Oh nggak begitu. Kemarin jemaah Bangalore, Muzakarah sama Suro. Jadi kalau cuma 4 orang, berangkatkan saja. Jangan nunggu sampai 10. Berarti sampai hari kiamat kalau nggak 10 nggak bisa diberangkatkan. Yang ada disyukuri dulu. Jangan dicaci maki. Pelan-pelan ditarget, kekurangan itu ditarget. Senjata kita narget. Sudah sampai kepada level yang dikehendaki. Tentukan waktu kapan 2,5 jam. Asasnya 2 orang lama. Bawa 1-2 orang baru untuk buat 2,5 jam. Kalau ada 4 orang lama. Kalau ada 4 orang lama, 4 orang baru, berarti 2,5 jamnya jadi berapa? Jadi 2. Satu jemaah tentukan rutenya. Bagian utara, bagian barat. Satu jemaah lagi tentukan rutenya. Bagian timur. Timur ada 200, barat ada 200. Nah 200 itu lahan disebut mahalah. Satu masjid, 2 mahalah. Mahalah area kerja. Ada 200 kakak.
pelan-pelan sampai pada tingkatan kesempurnaan. Apa sempurnanya? Setiap rumah kita datangi setiap 15 hari. Ini target masyarakat kita. Setiap laki-laki balik dijumpai dalam 15 hari sekali. Kita kenal namanya, profesinya, HP-nya, kapan dia ada di rumah, berapa anak laki-laki balik di rumahnya. Kita kenal semua. Tidak milih-milih dalam 2,5 jam. Semua didatangi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam 2,5 jam itu saya punya resep, Pak. Yang sudah ada 2, 3, 4, 5, 6 ke atas diiklankan teman-teman. Dan kita rangkul teman-teman kumpul di satu tempat di tengah masjid atau di serambi masjid. Harus ada orang yang seperti itu. Rangkul teman-teman kita untuk buat 2,5 jam. Kalau tidak, yang satu baca Quran, yang satu sholat sunatnya panjang-panjang, yang satu sembunyi-sembunyi keluar dari masjid karena kiosnya harus dia buka lagi. Yang satu sembunyi-sembunyi karena mertua datang. Saling mengandalkan, tidak akan terbentuk cuma 2,5 jam. Kita bergerak. Sedikit gila. Sibuk. Kumpulkan teman-teman kita. Bagi 2,5 jam. Ayo, sesuai dengan rutenya masing-masing. Harus ada orang seperti itu di tiap-tiap mahalah. Sudah ada nggak orang-orang seperti itu di tiap-tiap mahalah? Kemudian tonton lihat, 2,5 jam ini seperti air. Usah sampai dengar dari Abdurrahman, dari Maulana Usman. Jadi 2,5 jam itu kedudukannya seperti menyiram air ke dalam tanaman. Kalau beliau dengar kemarin, seperti menyiram air ke dalam adonan tepung untuk jadi roti. Jadi semua proyek roti kita ke luar negeri itu dimulai siram air ke dalam tepung. Kalau sudah air disiram ke tepung, alamat jadi roti insya Allah. Ini kalau kita sudah mulai 2,5 jam, alamat masjid itu akan memberkatkan jemaah 3 hari, alamat masjid itu akan hidup 5 amal, dan alamat dari masjid itu akan memberkatkan jemaah keliling dunia. Jadi kita datangi satu persatu rumah. Kemudian jangan ada lagi pikiran sambung-sambung hati dulu. Ya dulunya sampai Tio. Nanti Allahu Akbar. Pak, terima kasih Pak. Bapak sudah layani kami, kasih kopi, kasih biskuit. Nabi dilempar batu Pak. Bapak luar biasa. Sampai jumpa Pak. Oh dakwanya nangdi. Kalau dakwah kita tidak buat hari-hari, ke pasar tiap hari, ke kantor tiap hari, maka hadirin kita masuk ke markas bawa fikir dunia. Kita datang jauhlah bawa keyakinan pada dunia. Tentu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, 2,5 jam kita, okelah kita katakan 6 sifat. Tapi ikhlas dengan ikram tidak perlu diajarkan. Itu kita bawa untuk diri kita. Datang jumpa orang, ikhlas karena Allah. Jangan karena ada sushi di rumah itu. Jangan televisi pertandingan sepak bola kita nonton, enggak ikhlas. Kita bilang, Pak, kita harus ikhlas dalam amal Pak. Rusak amal kalau tapi sambil nonton bola. Jadi ikhlas itu kita bawa. Akhlak kita bawa, enggak usah diajarin. Rendah diri. Jangan ngomong dalam seperti bayang. Ada dialog. Jangan dengan jazbah menggurui. Merendah. Karena dakwah itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Setiap sifat yang tidak kau wujudkan dalam dirimu, kata Maulana Yusuf, bersifat tablik. Hendaknya kamu dakwahkan itu sama orang lain. Jadi mendakwakan kepada orang lain untuk kita, bukan untuk orang lain. Karena kita bermujahadah, Allah jamin akan datang hidayah. Jadi kita sampaikan 4 ini. 2 ini kita tarik dulu. Iman, sholat, ilmu zikir. Huruf itu kita taskil dia huruf sama-sama kita. Ini yang kita sampaikan. Iman, ilmu zikir. Iman, ilmu zikir ini kita bawa dalam sholat. Baru sholat kita ada kekuatan ruhnya. Kalau ada usaha sebelum sholat, usaha atas iman, usaha atas ta'lim, usaha atas zikir. Ini bekal. Sehingga kita masuk 2,5 jam itu punya modal. Tuan-tuan yang dilakukan Allah SWT. Waktu 2,5 jam itulah kita aja dia kosongkan waktu untuk berdakwah sama-sama kita. Keluar 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun. Ta'lim masjid beritahu. Ta'lim rumah anjurkan. Tanya sudah punya buku atau belum. Kemudian kita anjurkan ta'lim masturah mingguan. Supaya dia mengirim anak gadisnya dan istrinya. Terangkan di rumah mana, kapan waktunya, di jalur berapa.
Hadirin, setelah itu zikir kita sampaikan, baca Quran, zikir pagi. Ini untuk kita, bukan untuk orang lain. Dengan kita gaul seperti itu, paku yang kita pukul 1 kali dengan 10 kali, mana yang lebih masuk duluan? 10 kali atau yang 1 kali? 10 kali. Kalau 20 rumah kita datangi selama 1 bulan minimal, maka orang yang kita datangi dengar dakwah iman, pentingnya taklim, pentingnya zikir, pentingnya keluar 3 hari tiap bulan, 4 hari tiap tahun. Mereka mendengarnya sekali atau 20 kali? Sekali. Kita cuma 2,5 jam dengarnya berapa kali? Berarti yang lebih meresap di hati kita, berarti yang lebih meresap di hati yang dengar 20 kali atau dengar sekali? Berarti 2,5 jam untuk kita, bukan untuk orang lain. Bicara surga, neraka, kuburan untuk kita. Nah hadirin, setelah itu anjurkan mereka keluar 3 hari di jalan Allah bersama dengan kita dengan nisab yang sudah kita tentukan pekan keberapa. Ini semua kita kerjakan dengan menentukan waktu 2,5 jam. Sempurnakan waktunya 150 menit. Siapa yang sudah 150 menit? Coba angkat tangan. Berdiri Pak. Coba berdiri. Coba Bapak lihat ada sayap nggak di belakang punggungnya? Bapak lihat kakinya nyentuh lantai apa tidak? Coba lihat. Berarti mereka manusia atau malaikat? Manusia. Kalau mereka bisa, berapa matanya? 2. Hidungnya berapa? Sama nggak dengan Bapak? Kenapa mereka bisa, saya tidak bisa? Jangan iri omset orang miliaran. Jangan iri orang punya istri cantik. Jangan iri orang punya mobil 5. Iri kalau dia bisa 150 menit. Kenapa saya 2,5 jam pun tidak bisa? Silakan dulu. Ini kita target. Ini bukan memaksa orang. Justru mengarahkan kita buat kerja ikut arahan. Di kantor berapa jam kita kerja? 8 jam. Kalau pulangnya pada zuhur, dikasih apa? Dikurangi gajinya. Kalau kita 2,5 jamnya nggak sampai sempurna 150 menit, hidayah berkurang. Mana yang rugi? Dikurangi gaji atau dikurangi hidayah? Are jawab, mana yang rugi? Kurangi hidayah atau kurangi gaji? Kurangi hidayah, ya kan? Siapa yang niat, insya Allah pulang ini usahakan 150 menit. Ya Allah, terima niat kami, ya Allah. Ini target namanya, bukan paksa. Nanti di lapangan, kalau lihat teman kita, ente kan sudah angkat tangan 120, sekarang kenapa 1,5 jam juga tidak? Nggak boleh. Tertib untuk kita, bukan untuk orang lain. Paksakan diri kita, jangan paksakan orang lain. Bersedia? Baik. Nah, supaya kita sempurnakan waktu, sempurnakan amal, 2,5 jam jangan sambil nelpon istri. 2,5 jam jangan sambil baca-baca koran. Sempurna amal. Kemudian waktu yang sudah sempurna ini diperlukan istiqomah. Ini kelemahan saya dan kita hadirin. Orang Indonesia itu orang bilang karena terlalu banyak makan kangkung dengan bayam mungkin. Sulit berdiri tegak istiqomah. Saya nggak setuju dengan kalimat itu. Itu kalimat pesimis. La tai'asu min rahmatillah. Tuhannya Pakistan, Tuhannya kita juga. Ya, nah istiqomah ini memang nilainya tinggi. Setan tahu. Biar sudah kau kerja, tapi jangan istiqomah. Itu setan punya kerja. Maka kita lawan setan. Bersedia lawan setan? Lihat fadilah istiqomah. Orang yang istiqomah lebih baik daripada ribuan karomah. Nah, 1 karomah jadi wali. Kalau lebih baik dari ribuan karomah jadi apa? Jadi naibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang istiqomah hadirin, Allahu Akbar. Innamal a'mal bi khawatimiha. Allah tidak lihat awal-awal kita buat tabligh. Allah lihat akhir kita buat tabligh bagaimana. Enggak akan mungkin akhir kita baik tanpa istiqomah. Dan orang yang istiqomah di akhir hayatnya, malaikat diturunkan oleh Allah membisikkan kepada dia, jangan takut. Sebagaimana dulu di dunia, kebutuhan dan keperluan kamu, Allah tugaskan saya membantu kamu, maka anak-anak kamu yang di belakang pun
kami tetap menjaga mereka. Dan fase-fase selanjutnya dikubur sampai di surga. Jangan takut, saya akan bantu kamu. Kabar gembira, maka nggak heran kalau orang mati senyum karena kabar gembira tadi. Ya. Kemudian hadirin, orang yang istiqomah seperti ini, Allah akan gunakan malaikat untuk membantu urusan-urusan duniawi kita. Jangan takut dengan urusan-urusan yang akan kita dahulukan agama ini. Hadirin, ada kisah seseorang yang telah tentukan waktunya 2,5 jam. Dan dia istiqomah di dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berangkatkan dia ke ujung-ujung dunia. Allah berkahi rezekinya. Seperti tadi kita sudah Kargozari yang ke Pakistan kemarin. Ada teman kita di Gorontalo, saya keluar. Mau keluar 3 hari, anaknya sakit. Tatkala anaknya sakit step, maka dia siapkan tasnya. Istrinya menangis, Pak, tega banget. Anak lagi step sudah 2 hari, 1 hari. Kenapa kau berangkat juga? Suaminya bilang, Bu, biar kau nangis, saya tetap berangkat. Narugi tangisanmu itu. Biar kau tangis darah, saya tidak akan... Sudah 27 hari saya sama kamu. Jangan jadikan saya Tuhan kamu. Sekarang saya keluar bukan main-main. Saya keluar mau mendoakan anak kita juga. Makmul, saya pasti berangkat. Lihat bapaknya, suaminya nekat berangkat, makin keras tangisannya. Sehingga air matanya bercucuran. Mengenai mata anaknya yang step. Dengan kudratullah pengorbanan saudara kita. Bangun anak itu. Lantas ibunya berteriak lagi. Pak, sudah terbuka matanya. Maka teman kita ini baru 1 langkah kaki kiri. Bapak ini bilang, Bu, baru 1 langkah sudah seperti itu bantuan Allah. Kapan bantuan Allah datang? Ini yang kita pahami. Kapan kudratullah beserta dengan kita? Jab hamara pas kui sahara nehihe. Tatkala harapan, ketergantungan kita sudah terputus dengan makhluk, baru Allah tunjukkan kudratnya itu. Jangan kita minta kesusahan. Tapi pada saat datang masalah, datang ahwal, pada saat itulah sebetulnya kita akan melihat kudratullah yang Allah berikan kepada nabi-nabi dan para sahabatnya. Siapa yang ingin lihat kudratullah yang diberikan kepada nabi-nabi dan sahabatnya? Maju al-dakwah di Indonesia kalau 2,5 jamnya maju seperti ini. Kemajuan dakwah bukan rame-ramenya kita kumpul istimewa. Tapi kemajuan kita, sejauh mana kita dapat menyelesaikan masalah dengan amal. Sejauh mana kita tawajuh kepada amal saat punya masalah. Jadi tentukan waktu ini penting. Menyempurnakan waktu dan amal ini penting. Karena kita kan istiqomah. Kalau sudah istiqomah, wali. Kiai Mufassir menerjemahkan wali. Tarkul ma'siyah wa tawallil ibadah. Wali itu meninggalkan maksiat. Dan istiqomah dalam amal. Wiridnya istiqomah, tahajudnya istiqomah. Waktu yang sudah kita tentukan tadi, itu sebagai permohonan kepada Allah. Ya Allah, terima saya jadi khalifahmu. Terima saya jadi da'i-da'imu. Terima saya jadi naib rasulmu. Allah bilang, saya uji dulu. Saya uji. Ujian itu seperti gonggongan anjing. Kita mau lamar Aisyah misalnya, anak Pak Lurah. Tapi Pak Lurah punya anjing. Anjing bergonggong, maju ke mundur. Mundur nggak dapat Aisyah. Ratu kampus, ratu kampung. Maju siap-siap dengan gonggongan anjing, gigit kaki. Kalau kaki kamu digigit, Aisyah nggak mau. Solusinya, duduk kita jangan mundur, ancang-ancang. Agak takut itu anjing kalau kita lagi duduk. Tapi nggak boleh lama-lama. Dia tahu strategi kita. Waktu duduk pegang batu, panggil namanya Pak Lurah. Bapaknya Aisyah. Bapaknya Aisyah keluar, anjing ke belakang, Aisyah yang muncul. Jadi nikah. Jadi masalah-masalah itu adalah gonggongan-gonggongan anjing yang Allah kirim. Masalah itu untuk meningkatkan dai, bukan memundurkan dai.
Walanabluwannakum bisyai', kata Allah, sedikit kami uji kamu, sedikit. Enggak banyak. Allah tahu kelemahan kita. Maka ini diperlukan sifat tawakal. Kalau sudah tawakal, enggak ada orang yang lebih kuat daripada dia. Ya, kalau kamu ingin jadi orang yang mulia, bertakwalah. Kalau ingin jadi orang kaya, berqanaahlah. Kalau kamu ingin jadi orang yang paling kuat, bertawakallah kepada Allah. Perlu tawakal ini. Ini buahnya iman. Hasil daripada dakwah iman. Sandaran kita kepada Allah. Ada orang disuruh sayembara. Siapa yang bisa turun dari gunung, kawin dengan anak putri saya. Semua daftar. Tapi setelah naik di gunung tinggi, nggak ada yang berani. Satu orang daftar, orang gunung, maju ke depan. Berani dia, mati-mati. Pokoknya kalau hidup mati kan di tangan Allah. Siapa tahu hidup, saya kawin dengan putri raja. Tatkala si fulan berani, tawakal apapun yang terjadi, serahkan kepada Allah. Turun dari gunung atau gedung tinggi. Maka putri raja pijit remote, keluar parasit. Nggak jatuh ke tanah, jatuh di parasit. Akhirnya mereka kawin. Orang semuanya kecewa. Penonton kecewa. Kalau begitu kita juga bisa. Ya terlambat. Ada orang jatuh dari atas gunung. Tersangkut di pohon tengah malam. Ya Allah, besok saya mau kawin. Kalau kaki saya patah, nggak jadi kawin. Tolong ya Allah. Jangan sampai saya jatuh dari pohon ini. Terdengar suara. Karena kan dia dalam istiror, dalam keterpaksaan. Allah bilang, lepas tanganmu. Saya selamatkan kakimu. Ya Allah, saya di atas pohon tinggi. Kalau saya lepas, jatuh. Kalau jatuh, kaki patah. Allah bilang, kan saya yang tolong. Tapi kayaknya patah juga ya Allah. Jadi orang yang sudah tentukan nisab 3 hari. Nisab 40 hari. Datang masalah-masalah seperti itu. Nggak jadi keluar. Sama dengan ragu dengan kudratnya Allah. Afillahi syakkun fatirus samawati wal ard. Apa kamu ragu kepada Allah? Pada dia yang menciptakan langit dan bumi ini? Besok paginya. Tangannya bengkak pegang pohon pak. Pegang dahan. Tapi tatkala terbit matahari, bila ke bawah ternyata kaki dengan tanah cuma tinggal sejengkal. Betapa kecewanya dia, betapa rasa penyesalan dia. Kenapa gak tadi malam saya lepas sehingga tanganku gak bengkak. Jadi orang-orang yang waktu nisab-nisab 3 hari, 40 hari, 4 bulan gak jadi keluar, menyesal nanti di akhirat. Karena orang yang mutawakkilin bagair hisab jannatnya chale jayega, tanpa dihisab masuk surga. Siapa yang pengen masuk surga tanpa hisab? Tapi yang terakhir, tentukan waktu, sempurnakan waktu dan amal, istiqomah dalam nisab tadi. Nahjun sahih. Buat 2,5 jam kita, 3 hari kita, 40 hari dan yang lainnya, seperti yang diarahkan masyaikh-masyaikh kita. Nah kita kan gak semuanya lihat masyaikh. Maaf, hargai wajah-wajah ini yang sering-sering berhadapan dengan masyaikh. Ikuti mereka selama mereka masih ikut masyaikh-masyaikh. Karena Nabi bersabda, tuba liman ro'ani, wa tuba liman ro'a man ro'ani. Alangkah bahagianya orang yang melihat aku dan orang yang melihat aku. Kita kiaskan dengan kerja dakwah ini. Berbahagialah orang yang melihat Maulana Ilyas, Bayi Wahab. Berbahagialah orang yang melihat Maulana Ilyas. Yang berbahagia orang yang melihat Bayi Wahab, karena Bayi Wahab melihat Maulana Ilyas. Angkat tangan yang belum melihat Bayi Wahab. Jangan ragu-ragu, angkat tangan. Jangan takut. Nah ini kalau nggak keluar ke Pakistan minimal istimewa nanti keterlaluan. Coba berdiri, insya Allah Jurku Dama minimal istimewa nanti akan datang ke Pakistan minimal melihat orang yang melihat Bayi Wahab di sana. Berdiri, angkatan berdiri. Berdiri yang belum pernah ke Pakistan. Berdiri. Coba ini jangan berdiri untuk saya ya. Berdiri untuk Allah.
Daftar di daerah masing-masing. Ya, minimal istimewa Rewin berangkat, insyaallah. Baik, sedikit lagi tuh, sedikit turun. Hadirin yang mulia, buat kerja dengan arahan yang benar. Bagaimana arahan yang benar 3 hari? Karena hadirin 2,5 jam 3 hari ini dasar tablik ini. Kita nggak akan dapat tazkiran banyak 40 hari 4 bulan kalau 2,5 jam 3 hari kita tidak kuatkan. Muzakarah di markas tidak akan mengandung ruh. Bato peltahe. Kalau hanya muzakarah hafalan, maka yang tersebar di seluruh Indonesia hafalan, bukan amalan. Padahal yang tersebar di dunia ini apa yang ada dalam hatinya dai. Tapi itu 3 hari harus digencarkan. Jadi musyawarah markas, musyawarah halaka, musyawarah markas, musyawarah provinsi harus penekanan dalam pembentukan jemaah 2,5 jam dan 3 hari sejauh mana diperhatikan. Jangan lari kemana-mana. 3 hari tidak ada daftarin. 3 hari 72 jam. 3 hari jangan kumpul orang-orang lama. Orang-orang lama kumpul rame-rame, befikri. Tidak ada fikir. Keluarnya turis, bukan keluar untuk islah. Keluar 3 hari, satu masjid, 2 sampai 4 bulan. Keluarkan jemaah kes dari sana, bawa ke masjid kita. Hidupkan 5 amal di sana kalau sudah ada jemaah 3 hari terbentuk. Keluar 3 hari, bawa alat khidmat sendiri, bawa buku ta'lim sendiri. Siapkan kompornya, siapkan minyaknya, siapkan senternya. Jemaah 3 hari kita, kalau ada orang-orang baru, bayan hidayah sempurna minimal 1 jam. Standar 1 jam bayan hidayah. Kalau ada orang baru, 2 orang lama, 5 atau 8 orang baru, maka kita punya waktu untuk ta'lim dan tarbiyah kepada mereka. Kata masyayikh kita, zaman dulu keluar 3 hari itu, banyak sekali waktu ta'lim dan tarbiyah dan dakwah. Sehingga kita punya generasi ke depannya. Waktu kita tidak banyak kosong. Dilatih semuanya jadi mutakalim. Bayan, bagaimana cara khidmat, bagaimana khususi ulama. Kalau tidak ada orang baru, ta'lim pun orang lama jam 11, setengah 11. Nggak mau diperingati, susah orang lama. Tersinggung nanti. Saya pernah lihat musuh jemaah orang lama semuanya kumpul depan kompor 5 orang. Sibuk bicarakan tentang panggang ayam. Itu akhirnya. Jadi kita tarbiyah anak. Waktu 2,5 jam kita latih mutakalim. Dan 3 hari amirnya ganti-gantian. Orang baru pun kita latih jadi amir. Setelah keluar 3 hari, ambil kesan-kesannya. Setelah itu, tawarkan. Ini disampaikan Bay Faruk waktu yang lalu pertemuan di sini. Jadi tuan-tuan kesan 3 hari bagaimana ditanya. Kalau orang lama semua keluar bisa nggak ditanya kesan-kesannya? Nggak bisa. Kalau orang baru ditanya menangisnya luar biasa. Satu orang di Papua, anggota satu instansi. Malam pertama saya bangunkan jam 3. Malam kedua jam 1 dia sudah bangun. Tiap malam nangis. Waktu Kargozari, kalau Maulana tidak keluarkan saya masuk neraka langsung kalau mati. Dia ceritakan aib-aibnya, tidak usah dengar. Jadi dengan 3 hari kemarin di Papua, 63 tahun nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Keluar 3 hari, menangis sepanjang hari. Jadi efek daripada 3 hari seperti itu. Di Papua tentara, nakal, dimasukkan di penjara 2 kali 2, 2 kali 3, makan di situ, tidur berak di situ. Keluar, buat lagi yang sama. Bingung komandannya. Bagaimana caranya? Pak, gampang, kasih keluar 3 hari tablik. Setelah keluar 3 hari, azan subuh dia yang azan. La ilaha illallah. Olehnya itu di Richard Rewin ada yang tertulis. Sare masail kaeki halhe. Distan lepetker Rewin Poncado. Penyelesaian semua masalah. Lipat sleeping bag kita, keluar di jalan Allah ke Rewin. Ini harus ada keyakinan ini dalam diri kita. Jadi hadirin, seperti itu jemaah 3 hari selesai. Kalau 3 hari seperti ini kesannya. Kira-kira kalau kurang 40 hari bagaimana kesannya kira-kira? Nah, tanya kepada mereka, siapa yang mau keluar 40 hari sama-sama saya? Mungkin bulan ini 1 orang. Bulan depan 2 orang. Bulan berikutnya 2 orang. Dari situ, masyayikh kita mengatakan, Maulana Umar yang mengatakan ini.
bahwa kita bawa jemaah 3 hari, pulang-pulang kita sudah punya calon-calon 40 hari. Jadi dari jemaah 2,5 jam, dari jemaah 3 hari, dari jemaah 3 hari membentuk jemaah 40 hari. Ini cikal bakal terbentuk jemaah 4 bulan dari masjid sendiri. Datang ke markas, sudah ada amirnya, ada muawinnya, ada alat khidmatnya, ada buku taklimnya. Markas tidak payah-payah cari amir, markas tidak payah-payah cari alat khidmat. Kalau tidak, kita sebarkan begitu saja tanpa dasar 2,5 jam dan 3 hari 40 hari, maka tim taskil bingung. Gimana target kita 1 jemaah 4 bulan ini? Belum terbentuk. Sebarkan tim taskil ke masjid-masjid. Pak, ini kita butuh jemaah banyak, Pak. Halakah kita 2 jemaah. Ini belum terbentuk, Pak. Gimana tolong kami, Pak? Oh, gampang. Itu saya punya anak itu. Nakal dia itu. Bawa saja 40 hari. Atau 4 bulan. Di mana dia, Pak? Saya juga nggak tahu di mana dia. Alhamdulillah, Pak. Saya akan cari, Pak. Kami akan cari. Lumayan, Pak. Sudah 5 hari kami keliling. Tidak ada apa-apa. Ini dapat. Terima kasih, Pak. Berapa saja saya tanggung itu biaya. Siap, Pak. Cari lagi rumah yang lain. Gimana, Mas? Ini kita punya takaza ini. Kamu sudah 4 bulan. Kamu sudah 40 hari. Bisa 4 bulan. Wah, saya sibuk. Jadi bagaimana cara ini? Bapak saya saja. Oh, Alhamdulillah. Bagaimana? Di mana dia sekarang? Tapi perhatikan baik-baik ya. Dia agak encok-encok sedikit. Saya tuntun dia ke kamar mandi. Jadi orang-orang yang begini keluar 4 bulan. Nggak ada amirnya, nggak ada alat khidmatnya. Anak-anak muda lagi. Kemudian sampai di markas. Mobil hidayah 5 orang pergi kemana, entah kemana, entah kemana. Jadi hadirin, kerja kita tidak akan meningkat kalau kita tidak dongkrak dari mahala 2,5 jam dan 3 hari. Nah, dari sinilah kita akan dapat mengantar jemaah ke dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana semua masjid sampai bahasahan ini ke semua masjid di daerah-daerah kita. Semua masjid hidupkan 2,5 jamnya dan membentuk jemaah 3 hari sendiri. Olehnya itulah diperlukan orang lama yang tambah korban. Sudah lama ini. Bahkan Maulana Yusuf menafsirkan ar-raki'un as-sajidun. Raki'un itu tertib siddiqi. Raki'un itu tertib faruqi, separuh hidup. Sedangkan sajidun itu tertib siddiqi, seumur hidup. Target kita perlu ada orang yang bagi masa seumur hidup dan separuh hidup. Dan itu dimulai dari 1/3 hidup.